Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang beranggotakan Deita Salsabila Balkis dengan NIM 212124130, kemudian Sarah Salsabila Nabila dengan NIM 2124131, kemudian Anif Mariani 2124132, dan saya sendiri Maratu Solika dengan NIM 2124144. Baik, sedikit menjelaskan tentang pencegahan korupsi di Indonesia. Kita mengangkat rumusan masalahnya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, apa itu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan bagaimana kedudukannya. Kedua, apa saja fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh KPK. Ketiga, apa efektivitas eh, apa efektivitas strategi yang digunakan oleh KPK dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Sedikit menjelaskan apa itu KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Kedudukan KPK. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan karena pilar penegak hukum Indonesia berada di bawah kekuasaan kehakiman, menyangkut proses dan tahapan dalam peradilan dan bagian dari prinsip checks and balance antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Adapun perubahan kedudukan dan peranan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 3, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini. Selanjutnya ada fungsi dan kewenangan dari KPK, yaitu lembaga negara ini berfungsi untuk mencegah dan memberantas korupsi secara profesional, optimal, intensif, serta berkesinambungan. Menurut fungsinya, kedudukan KPK disetarakan dengan kepolisian dan kejaksaan. KPK masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan kekuasaan manapun yaitu kekuasaan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun. Kewenangan KPK. KPK diberikan wewenang khusus. Berikut ini adalah wewenang KPK sesuai undang-undang. Yang pertama, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Keempat, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, ada meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Selanjutnya adalah tugas dari KPK sendiri. Adapun tugas-tugas KPK menurut undang-undang adalah sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi atau TPK. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian ada strategi yang digunakan KPK dalam langkah pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK menerapkan asas supply dan demand yang diinterpretasikan terhadap berbagai strategi taktis berkaitan dengan pencegahan. Strategi tersebut berfokus pada pembangunan area terintegrasi dengan wujud sistem integrasi nasional, support pembangunan pusat pelatihan, sistem politik diperkuat, revitalisasi LHKN, serta gratifikasi. Pengukuran kinerja pencegahan, efektivitas perencanaan dana. Selain daripada itu, dalam mencegah kolusi, nepotisme, dan korupsi mesti diseriuskan dengan dimulai dari individu yang bersangkutan. Adapun langkah-langkah yang semestinya mendapat prioritas yaitu pengenalan anti korupsi dalam lingkungan keluarga, seperti orang tua, kepada anak-anaknya diberikan penanaman sikap-sikap jujur, serta amanah. Selanjutnya, pimpinan KPK periode 2019 sampai 2024, yakni Firly Bahuri, menentukan visi pemberantasan korupsi. Ialah bersama masyarakat memberantas tingkat korupsi demi mewujudkan Indonesia maju. Kemudian ia menyatakan akan mengutamakan langkah pencegahan sebagai arah pemberantasan korupsi ke depan. KPK menguraikan 4 misi, yakni yang pertama, upaya pencegahan lewat perbaikan sistem akan ditingkatkan. Kedua, pimpinan KPK tersebut mengatakan upaya pencegahan lewat pendidikan masyarakat akan lebih ditingkatkan juga. Tiga, menjalankan pemberantasan korupsi secara akuntabel, profesional, sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Keempat, dalam merealisasikan wewenangnya, KPK akan lebih proporsionalitas serta lebih berintegritas. Berkenaan dengan strategi, pimpinan KPK mengatakan akan melakukan 3 pendekatan, ialah pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, dan pendekatan penindakan secara tegas. Langkah-langkah preventif yang lainnya dalam praktik di lapangannya demi mengecilkan jumlah tindak pidana korupsi. Maka KPK dapat menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama membangun nilai etika, kedua merancang serta mendukung terselenggarakan program sosialisasi pemberantasan korupsi dan mampu menjauhkan perbuatan korupsi. Yang ketiga, memberikan ambisi supaya terbentuknya suatu organisasi pemerintahan yang baik dan penegakan hukum yang tegas serta berintegritas. Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan lembaga negara independen yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK memiliki tugas dan kewenangan yang luas, meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan. Dalam hal pencegahan, KPK memiliki peran yang sangat penting. KPK telah melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari penurunan indeks
persepsi korupsi atau IPK, indeks Indonesia yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, IPK Indonesia mencapai 38, yang merupakan nilai IPK tertinggi sejak KPK terbentuk. Namun, upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK masih perlu terus ditingkatkan. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang kompleks dan sulit untuk diberantas. Untuk itu diperlukan sinergi dari berbagai pihak, baik pemerintahan, masyarakat, maupun dunia usaha dalam upaya pencegahan korupsi. Sekian dari hasil presentasi kelompok 7, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.